Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Noviani dari kelas 4A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang foto sebagai media pembelajaran. Nah, langsung saja masuk penjelasannya. Yang pertama yaitu ada tentang pengertian dari foto sebagai media pembelajaran. Nah, foto ini merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal itu disebabkan karena kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Foto ini juga bisa dipergunakan baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok kecil maupun untuk kelompok besar yang dibantu dengan proyektor, optik atau opaque projector. Nah, foto termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya fotografi, gambar dan lukisan tercetak. Yang kedua adalah transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strip, dan juga transparent cheese. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip penggunaan foto sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu ada pergunakanlah gambar untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang kedua, padukan gambar-gambar pada pembelajaran, sebab keefektifan pemakaian gambar fotografi itu di dalam proses pembelajaran pengajar itu memerlukan keterpaduan. Yang ketiga yaitu pergunakanlah gambar-gambar itu sedikit saja, karena menggunakan banyak gambar itu tidak mengefektifkan pembelajaran. Yang keempat, kurangilah penambahan kata-kata pada gambar, oleh karena gambar-gambar itu justru sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita dalam penyajian gagasan baru. Yang kelima, mendorong pernyataan yang kreatif. Melalui gambar-gambar, siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan seni grafis dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengevaluasi kemajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar-gambar baik secara umum maupun secara khusus. Nah, adapun kriteria dalam memilih foto sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, foto itu harus cukup memadai, artinya pantas untuk tujuan pengajaran, yaitu harus menampilkan gagasan, bagian informasi, atau satu konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan pengajaran. Yang kedua yaitu foto itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu, yaitu komposisi yang baik, perwarnaan yang efektif, dan juga teknik yang merupakan ciri dari gambar yang baik untuk tujuan pengajaran. Nah, adapun yang ketiga yaitu foto untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan juga jelas. Nah, yang keempat, validitas gambar. Nah, itu gambar-gambar yang melukiskan suasana dramatis atau mencekam adegan yang ideal lebih pantas dipajang daripada untuk tujuan pengajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memikat perhatian peserta didik, yaitu terhadap benda-benda yang akrab dengan kehidupan mereka. Nah, adapun keuntungan dari pemakaian foto sebagai media pembelajaran itu adalah yang pertama, mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. Yang kedua, harganya juga relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pembelajaran lainnya. Dan cara memperolehnya pun ini juga mudah sekali tanpa perlu mengeluarkan biaya, dengan memanfaatkan kalender bekas, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan grafis lainnya. Yang ketiga itu ada gambar fotografi, bisa dipergunakan dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta. Yang keempat yaitu gambar fotografi juga dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistis. Nah, itu
menurut Ejerdale, gambar fotografi itu dapat mengubah tahap-tahap pengajaran dari lambang kata beralih kepada tahapan yang lebih konkret, yaitu lambang visual. Nah, sedangkan kelemahan dari foto sebagai media pembelajaran yaitu beberapa gambarnya itu sudah cukup memadai, akan tetapi cukup besar ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali bila mana proyeksikan melalui proyektor. Nah, yang kedua, gambar fotografinya itu berdimensi 2, berdimensi 3, kecuali sehingga sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3, kecuali bila mana dilengkapi dengan beberapa gambar untuk objek yang sama atau adegan yang diambil dilakukan dari berbagai sudut pemotretan lainnya. Yang ketiga, memperlihatkan gerak seperti hal gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat memberikan kesan gerak dapat saja dicobakan dengan maksud guna meningkatkan daya efektivitas proses belajar mengajar. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang foto sebagai media pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.